Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sabir di my channel Sabir Mujahid. Apa kabar semuanya? Semua semoga dalam keadaan baik-baik saja dan kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu di negeri kita. Allahumma amin. Sahabatku semua, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama tentang cara membuat soal online di Google Formulir. Kita saksikan bersama. Sahabatku, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kita akan bersama-sama buat soal ulangan online dengan menggunakan salah satu aplikasi secara gratis yang telah disiapkan oleh platform Google, yaitu Google Formulir. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya sangat sederhana dan sangat mudah. Cukup kita mengikuti tutorial kita pada hari ini. Baik, yang pertama kita akan membuka browser kita. Kalau saya lebih suka menggunakan Google Chrome. Ya, jadi kita buka Google Chrome karena biasanya kalau kita menggunakan Google Chrome maka langsung akan terhubung dengan akun Google kita. Kita buka, ya. Setelah kita membuka akun Google Chrome kita, ya, ada dua cara untuk masuk di Google Formulir. Namun sebelumnya, kita harus pastikan bahwa akun atau Gmail kita itu sudah terhubung dengan browser kita. Ya, bisa dilihat di sini, ya ada icon, ya, itu karena sudah terhubung. Ya, cara yang pertama untuk masuk di Google Formulir adalah bisa mengklik ya titik-titik yang ada di sudut kanan atas ini. Ya, kita klik ya ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Ya, ini ada formulir. Ya, bisa langsung diklik. Ya, itu cara yang pertama. Dan saya kira itu yang cukup simpel. Cara yang kedua adalah saya tutup dulu ini. Cara yang kedua adalah dengan kita mengetikkan alamatnya di pencarian kita. Ya, alamatnya itu adalah docs.google.com. Nanti saya akan sertakan di deskripsi. Ya. Oke, kita enter. Baik. Ya, setelah muncul ya kita klik ya yang di sudut kiri atas ini menu utama. Ya, kemudian kita pilih formulir. Sahabatku semua, formulir ini banyak fungsinya. Salah satunya adalah bisa kita gunakan untuk membuat soal ulangan dalam bentuk online dan tentunya gratis. Ya karena pihak Google sendiri itu sudah menyiapkan kapasitas penyimpanan 15 GB secara gratis. Dan kalau untuk guru dan tata usaha yang ada di sekolah, itu sudah disiapkan email dengan penyimpanan maksimal 5 terabyte. Wow, luar biasa. Iya, kalau ada Bapak Ibu yang kebetulan sebagai pengajar dan itu belum mendapatkan akun, maka bisa menghubungi pihak operator sekolah. Ya, oke. Kemudian yang kedua, fungsi dari formulir ini adalah kita bisa membuat semacam eh, survei. Ya, kita bisa membuat semacam survei dan absen secara online dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, saya cukup mengajarkan tentang cara buat soal online.
yang bisa diakses oleh ya anak didik kita kalau kita sebagai guru, atau teman-teman kita atau mahasiswa kita kalau kita sebagai dosen. Ya. Oke, kita klik tambah. Ya, kita klik tambah. Ya. Oke. Ya, di sini sudah muncul formulir tanpa judul. Jadi setelah ada formulir tanpa judul ini, pertama-tama kita harus ubah namanya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya contoh, saya membuat ya soal ulangan harian pertama. Ya. Nah, itu ya nama ya formulir kita. Nah, di sini ya setelah ada judul dari formulir yang telah kita buat, kita bisa juga memasukkan deskripsi formulir. Ya, deskripsi di sini bisa petunjuk mengerjakan soal, ya, atau beberapa gambaran-gambaran yang lain tentang formulir kita. Ya, misalnya contoh, ya di sini ya saya memberikan deskripsi formulir, terserah, ya terserah sesuai dengan kebutuhan formulir kita. Ya, misalnya petunjuk, ya, ya petunjuk, ya salah ngetiknya. Ya, satu, kerjakan soal yang anggap lebih mudah terlebih dahulu. Ya, oke. Yang kedua, soal hanya bisa dikerjakan satu kali saja. Oke, cukup itu ya. Ya, bisa lebih ditambahkan lagi yang lain kalau masih dianggap kurang. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kalau kita membuat soal biasanya harus ada biodata. Ya, biodata dari siswa kita atau orang-orang yang telah kita berikan soal. Sebab kalau tidak ada biodatanya, bagaimana caranya kita tahu? Ya. Jadi yang pertama biasa untuk biodata, ya kita ketikkan nama, ya titik dua. Oke, jadi di sini mereka akan mengisi namanya masing-masing. Ya. Kemudian selanjutnya kita bisa klik tambah. Ya, tambahkan pertanyaan. Ya. Diklik. Ya. Yang kedua, misalnya kelas. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kelas yang kita ajar cuma beberapa saja, ya bagusnya kita menjadikannya sebagai pilihan ganda. Ya, jadi di sini ada pilihan ya. Pertanyaan kita itu bisa berbentuk jawaban singkat, ya, atau jawabannya dalam bentuk paragraf kalau panjang, atau bisa dalam bentuk pilihan ganda. Ya, untuk biodata biasanya kita usahakan menggunakan jawaban singkat atau ya pilihan ganda untuk kelas. Ya, jadi kelas bagusnya kita jadikan sebagai pilihan ganda. Ya. Contoh, ya. Saya jadikan pilihan ganda. Misalnya contoh kelas 10 MIPA 1. Ya. Kebetulan ada misalnya beberapa kelas, ya kita lagi 10 MIPA 2. Ya. 10 MIPA 3. Oke, misalnya ada 3 kelas Bapak Ibu. Ya, kita bisa membuatkan dalam bentuk pilihan ganda. Jadi anak-anak nanti ketika mereka membuka formulirnya dan mengisi kolom kelas, mereka tinggal mencentang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah biasanya untuk biodata, yaitu kita menambahkan pertanyaan nomor induk siswa. Iya, nomor induk siswa cukup kita
eh, jadikan format isian singkat. Iya. Nah, ini untuk biodata sementara, ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu kita klik ini, itu ada pilihan wajib diisi, ya, atau tidak. Jadi kalau kita centang ini berarti siswa kita harus mengisi. Untuk kolom biodata, saya sarankan Bapak Ibu kita centang wajib mengisi, ya, supaya anak kita tidak terlupa dalam mengisi biodata. Ya, cukup untuk biodata kita. Ya, kita tambahkan lagi yang lainnya. Ya, untuk yang lainnya, ya di sini ada ya, yang tersembunyi, ya, Bapak Ibu. Ya, sebentar, saya akan setting dulu. Ya, ini ya. Nah, ini ada tambahkan bagian. Maksudnya tambahkan bagian di sini adalah kita bisa mengatur agar biodata dengan bagian pertanyaan itu tidak bercampur. Iya. Kita ditambahkan bagian. Ya. Oke. Nah, ini bagian kedua. Bagian kedua ini kita isi, ya, kita beri nama soal. Ya. Oke, seperti yang tadi, ya, kita akan tambahkan kembali pertanyaan. Ya, caranya seperti yang tadi, ya. Kita tambahkan pertanyaan. Ya. Ya, ini tertutup ya. Oke, kita tambah ke pertanyaan yang kita klik tambah tanda tambah di sini. Ya. Nah, inilah kita berikan menginput soal kita. Ya, biasanya kalau soal online kita sarankan untuk menggunakan dalam bentuk pilihan ganda supaya hasilnya langsung bisa diperiksa oleh sistem dan nilainya juga langsung bisa kita lihat. Kalau esai boleh, akan tetapi ya kita harus memeriksa sendiri karena tidak bisa diperiksa oleh sistem. Ya. Jadi contoh misalnya, ya kita buat pertanyaannya, ya siapakah? Ya, saya ubah dulu. Siapakah nama presiden Indonesia yang pertama? Ya, ya. Opsinya kita ketikkan di situ di bawah ya. Misalnya Soekarno ya. Ya. Kita tekan enter atau bisa juga langsung tambahkan opsi, kita klik untuk menambahkan opsi yang lain. Yang kedua misalnya Soeharto. Ya. Yang ketiga misalnya Abdurrahman Wahid. Ya. Yang keempat misalnya Megawati. Ya. Yang kelima misalnya BJ Habibie. Ya. Ini ya 5 opsi. Biasanya kalau SMA itu menggunakan 5 opsi dari pilihan ganda. Ya. Nah, cukup soal pertama. Ya. Kemudian misalnya kita mau nambahkan lagi soal yang kedua, kita klik tambah lagi. Ya. Kita klik tambah. Ya. Kita ketika kembali pertanyaannya misalnya di manakah ibu kota Republik Indonesia? Ya. Tetap pilihan ganda. Misalnya kita pilih opsi jawabannya Jakarta. Bisa juga tekan enter ya Bapak Ibu untuk menambahkan opsi jawaban. Tekan enter. Ya. Yogyakarta. Tekan lagi enter atau bisa mengklik tambahkan opsi. Ya, untuk cepatnya enter saja.
Ya, misalnya Makassar. Enter kembali Medan. Enter kembali Surabaya. Ini contoh ya. Nah, dua pertanyaan ini saya anggap cukup. Dua pertanyaan ini Bapak Ibu, ya bisa kita tambahkan pertanyaan yang lain. Tetapi untuk tutorial kita pada hari ini cukup dua soal sebagai contoh, ya. Nah, setelah itu apalagi Bapak Ibu dan sahabat sekalian, untuk menjadikan soal ini sebagai soal online, ya, maka yang pertama tentunya harus ada kunci jawaban yang benar. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita klik ya titik 3 di pojok kiri, pojok kanan atas ya. Iya. Oh, mohon maaf ya, saya ulangi. Yang saya maksud adalah setelan. Ya, kita klik setelan ini yang gerigi. Ya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama, kalau kita mau mengumpulkan email dari responden kita, ya bisa mencentang ini. Tapi biasanya mereka harus menggunakan email. Ya, kalau tidak mau repot, tidak usah mencentang ini. Ya, kalau misalnya membatasi satu kali tanggapan atau satu kali mengerjakan, bisa juga dicentang batasi satu tanggapan. Ya, tetapi sekali lagi ini juga harus butuhkan login ke akun Google dari para responden kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Ya, ini bisa mengedit dari formulir kita atau soal kita, dia bisa edit, ya. Dan alangkah bagusnya kalau ulangan itu tidak usah dicentang. Ya, kemudian yang kedua presentasi. Ya, presentasi adalah di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ada 3 pilihan. Ya, bisa mencentang tampilan status progres, ya, atau mau mengacak, misalnya Bapak Ibu mau mengacak pertanyaan, ya, agar jawaban atau pertanyaannya setiap responden kita itu tidak berurutan antara satu dengan yang lain. Ya, itu bisa mencentang acak. Ya, saya sarankan kita centang acak untuk pertanyaan. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ya, ini bisa ditampilkan. Kalau misalnya ada link yang mau dimasukkan, misalnya ada tindak lanjut. Ya, kalau tidak ada, tidak usah dicentang. Kemudian kita bisa ketikkan pesan konfirmasi kalau mereka sudah mengerjakan soal online kita. Misalnya contoh, ya, terima kasih sudah mengikuti ulangan. Ya. Atau bisa ditambahkan lagi semoga tuntas. Ya, itu. Jadi responden kita setelah mereka mengerjakan soal ulangan kita, ya, itu akan ada pesan terakhir. Terima kasih sudah mengikuti ulangan, semoga tuntas. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan ya pesan konfirmasi dengan bahasa yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, ya, untuk menjadikan soal kita sebagai soal online, maka kita pilih pilihan kuis. Ya, kita centang ini, jadikan ini sebagai kuis. Ya, jadi setelah kita jadikan ini sebagai kuis, maka soal online kita tadi itu sudah bisa diberikan kunci jawaban dan poin jawaban yang benar. Ya, kemudian rilis nilai. Ya, saya sarankan untuk memilih segera setelah setiap pengiriman. Artinya begitu responden kita mengirim, maka mereka bisa melihat nilainya masing-masing. Ya, dan bisa masuk di akun Google kita. Ya. Nah, di sini kemudian juga ada pengaturan responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Ya, kalau misalnya kita ingin memberikan responden kita atau adik kita bahwa ada soal yang tidak dijawab setelah mereka mengirimkan,
itu bisa dicentang. Kalau tidak, tidak perlu. Ya. Kemudian jawaban yang benar, ya jawaban benar yang mereka pilih dan benar, itu mereka bisa lihat. Ya, kalau untuk menghindari yang namanya kecurangan, ya saya sarankan agar kolom ini tidak dicentang. Kemudian nilai poin. Ya, nilai poin ini nilai yang didapat oleh responden kita atau anak didik kita setelah mengerjakan soal. Apakah mereka dapatkan 100, 80, 70, 50 kah atau di bawahnya lagi? Ya, mereka bisa langsung melihat. Ya. Oke, kita klik simpan. Nah, setelah selesai, ya coba kita cek kembali nama. Nah, ini ada kunci jawaban, ya. Untuk biodata, saya sarankan agar kunci jawabannya itu kosong, ya, atau dihilangkan. Ya. Kelas juga ada kunci jawabannya, kita jadikan 0, ya. Cukup kita pilih kunci jawaban, ya, 0, ya. Nah, untuk soal, ya, kita pilih saja ya, Bapak Ibu. Kita langsung saja klik soal kita, ya. Ya, yang mana yang kemudian menjadi kunci yang benar. Misalnya siapa nama Presiden Indonesia yang pertama. Ya, kita misalnya pilih Pak Soeharto. Ya, kunci jawabannya kita pilih Pak Soeharto. Caranya tadi, ya. Jadi caranya tadi adalah kita klik, ya. Kemudian kita pilih Soeharto, centang, ya. Kemudian berapa poinnya kalau itu benar. Misalnya kan ini cuma 2 nomor, ya saya jadikan poin misalnya 50 supaya cukup 100 ya. Ya, kalau ya usahakan bulat ya. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal 20, berarti setiap poin itu untuk soalnya adalah 5 poin. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal 10, berarti ya setiap poinnya itu adalah 10. Terserah Bapak Ibu bisa mengatur, bisa berbeda-beda setiap nomor sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua ini kita pilih kembali, ya. Untuk soal nomor 2, ya ini ya ada anak saya yang ikut nimbrung, ya. Nah, misalnya untuk yang nomor 2 kita klik saja ya kunci jawaban. Ya. Oke, kemudian jawaban yang benar yang mana? Misalnya di manakah ibu kota Republik Indonesia? Ya, kita pilih Jakarta. Ya, poinnya berapa? Ya, misalnya tadi saya pilih 50. Iya. Jadi selesai. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini sudah bisa kita share ke anak didik kita tentang soal online yang sudah kita buat. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa trik. Yang pertama misalnya, ya, kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal dengan harapan nilainya itu rata, ya misalnya setiap poin itu nilainya 5, 10, dan seterusnya, kita bisa membuatnya di titik 3 ini, kemudian kita pilih referensi, ya, di sini ada nilai poin quiz default berapa, ya. Itu bisa kita sesuaikan. Ya, misalnya 5 setiap poin. Jadi tidak perlu lagi kita memilih setiap nomor kemudian mengganti dengan mengisi poin-poinnya. Secara otomatis mereka akan terisi. Ya, tadi saya sudah membuat jadi saya tidak usah, ya. Nah, selanjutnya kalau bagaimana caranya kalau kita mau mengirim, ya, mengirim link ini kepada siswa kita. Ya. Caranya gampang, cukup kita klik kirim. Kita klik kirim, ya. Nah, di sini ada 3, kita pilih yang berbentuk rantai. Ya, inilah linknya. Ya, linknya bisa kita perpendek, ya, perpendek. Ya, inilah kemudian kita salin. Ya, kemudian kita bagikan kepada responden kita. Apakah lewat media sosial seperti WA, Facebook, Telegram, dan media-media yang lain. Ya, misalnya contoh, saya membagikannya lewat WhatsApp, ya, kepada responden kita atau anak didik kita. Kalau kita sebagai
guru. Ya, kita tunggu yang terbuka. Ya, ya, saya sudah terbuka. Ya, saya share, ya, bahwa misalnya kita berikan instruksi di situ. Ya, anak-anak silakan mengikuti ulangan hari ini dengan mengklik tautan berikut. Ya, kita paste ya. Enter. Ya. Nah, setelah adik kita masuk, ya mereka akan mengklik ini. Jika mereka langsung mengklik, ya. Nah, inilah soal ulangan hariannya. Ya, mereka bisa langsung mengisi, ya. Ya, ini tadi ada NIS, kelas, dan nama. Ya, kebetulan saya tadi merancangnya secara acak. Sehingga, ya ini juga biodatanya secara acak. Tetapi, jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, nanti di laporannya itu tidak teracak. Ya, misalnya saya isi ya. Ini saya misalnya 1, 2, 3, 4. Saya kelas 10 MIPA 1. Kemudian nama saya tulis ya Sabir. Kemudian karena kita tadi membaginya 2 bagian, maka ini bagian pertama biodata muncul, itu harus diisi, ya, diisi, ya, baru bisa pindah ke soal berikutnya. Ya, kita klik berikutnya. Ya, inilah tadi 2 soal yang saya buat, ya, misalnya contoh soal, ya, maaf saya kembali dulu tadi saya lihat ada poinnya, saya lupa ya. Ini poinnya 0 ya. Oke. Ini otomatis tersimpan Bapak Ibu ya di drive kita. Jadi jangan khawatir, tidak perlu lagi ada Ctrl S atau menyimpan ya, karena secara otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Ya. Oke, kita lihat ya, kita misalnya kerja ya, di manakah ibu kota Republik Indonesia? Ya, tadi ini kan saya buat nomor 2. Sekarang dia jadi nomor 1 karena saya sudah setting dalam bentuk mengacak soal. Ya. Misalnya contoh kita pilih Jakarta. Ya. Kemudian siapakah nama Presiden Indonesia yang pertama? Ya. Tentunya kita pilih Soekarno. Baru kita ya, nah, kirim. Ya, ini hasil. Ya, anak responden kita akan mengirim. Ya. Setelah mereka kirim, ya ini ada tadi respon setelah mereka mengerjakan, itu tertulis terima kasih sudah mengikuti ulangan. Ya, semoga tuntas. Ya, bisa mereka melihat skor. Jadi responden kita atau anak didik kita setelah mereka mengerjakan soal itu luar biasanya Bapak Ibu. Mereka bisa langsung melihat skor. Ya, kita coba lihat skornya. Ya, ya ini skornya 100. Ya, ini tadi ada 4 ya. Mohon maaf karena ada tadi 4 poin di Nisan. Ya. Jadi mereka dapatkan poin total 100. Benar semua. Ya. Nah, bagaimana kalau kita sebagai pembuat kuis mau melihat hasil jawabannya anak-anak? Ya, kita cukup masuk kembali di ya soal ulangan kita tadi yang sudah kita buat. Ya. Nah, di sini ada respon. Ya. Ada respon. Ini artinya sudah ada 1 orang yang sudah mengerjakan soal ulangan kita. Ya, kita coba buka. Ya. Kemudian kita pilih ini, ya, membuat spreadsheet, ya, membuat spreadsheet. Kemudian kita klik buat, ya. Nah ini muncullah respon dari spreadsheet ya, yang mengerjakan ini Sabir, kelas 10 MIPA 1, NIS-nya sekian, ya, nilainya 100. Ya. Jadi ini akan berderet sampai 100, 200, 300 orang, 1000 orang yang mengikuti ulangan kita, itu akan berderet namanya Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan waktu yang pengerjaan mereka. Ya, gimana caranya kita ambil ini? Kita bisa mengklik file, kemudian kita klik download, kita pilih Microsoft Excel. Ya. Nah, ini sudah terdownload Bapak Ibu, ya. Ya, ada di pojok
kiri. Ya, bisa kita lihat kembali. Nah, ini. Kita klik enable editing. Ya, inilah hasil dari ulangan yang online dari responden kita. Oke, saya kira itu. Ya, kalau ada komentar, kritikan, dan saran, ya bisa melihat atau bisa mengisi di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Silahkan share kalau itu dianggap bermanfaat kepada teman-teman kita, ya keluarga kita, agar mereka bisa merasakan manfaatnya juga. Terima kasih. Saya tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.